Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiani dengan NPM 2022435000855 dari kelas XH Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mensimulasikan tugas akhir dengan judul penerapan algoritma naive Bayes dalam seleksi panelis uji sensori pada PT Genofood Prima Sehat. Oke, pertama kita buka XAMPP untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Kita tekan tombol Start. Lalu kemudian kita buka web untuk masuk ke localhost. Berikut ini merupakan tampilan halaman login admin. Halaman ini digunakan sebagai pintu masuk bagi admin sebelum dapat mengakses sistem. Admin perlu memasukkan username dan password sebelum dapat mengakses sistem. Kemudian menekan tombol masuk. Jika username dan password dimasukkan benar, admin akan diarahkan ke halaman dashboard untuk mengelola data panelis, data training, melakukan klasifikasi, serta melihat hasil seleksi. Namun, jika username atau password yang dimasukkan salah, sistem akan menampilkan pesan bahwa username atau password salah dan tetap berada di halaman login sampai memasukkan data yang benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan sistem. Sekarang kita coba masukkan username dan password yang salah. Misalnya, passwordnya. Kemudian kita tekan tombol masuk. Nah, maka sistem akan menampilkan notifikasi username atau password salah. Lalu kita masukkan username dan password yang benar. Kita klik tombol masuk. Nah, maka akan diarahkan ke menu dashboard. Setelah admin berhasil login, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Halaman ini merupakan halaman utama yang berisi ringkasan informasi mengenai proses seleksi panelis. Di bagian atas ditampilkan informasi jumlah total panelis, yaitu 100 orang. Kemudian terdapat informasi jumlah panelis yang dinyatakan layak sebanyak 67. Jumlah panelis yang tidak layak ada 33 orang, serta jumlah panelis yang belum dinilai. Nah, di bagian tengah terdapat tabel hasil klasifikasi terbaru yang menampilkan kode panelis, nama panelis, kemudian hasil klasifikasinya, dan tanggal. Tabel ini memudahkan admin untuk melihat hasil yang baru diproses tanpa harus membuka menu hasil klasifikasi. Kemudian di sini juga ada tombol lihat semua hasil. Jika kita klik, maka akan langsung diarahkan ke hasil klasifikasi. Nah, selanjutnya di bagian bawah terdapat tampilan distribusi data training yang menunjukkan perbandingan jumlah data dengan kategori layak dan tidak layak. Berdasarkan data tersebut, terdapat 67% yang termasuk kategori layak dan 33 data atau 33% yang termasuk kategori tidak layak. Tampilan ini membantu admin melihat gambaran umum distribusi data yang digunakan dalam proses klasifikasi. Nah, kita coba klik menu lihat semua hasil. Jika kita klik, maka akan diarahkan ke hasil klasifikasi ini. Oke, itu dari menu dashboard. Kemudian kita buka data atribut. Menu data atribut ini adalah untuk menginput data atribut yang dibutuhkan. Misalnya di sini ada kode 1, nama atributnya, kepekalan rasa, deskripsinya, kemampuan panelis mendeteksi dan membedakan rasa dasar seperti manis, asam, asin, pahit, dan umami.
Jumlah nilainya adalah 300, penilai yaitu 300. Ini aksinya kita bisa edit. Ini adalah tombol edit. Kemudian ini untuk kelola nilai. Kemudian hapus. Nah, jika kita ingin mencari, kita tinggal klik di kolom pencarian. Misalnya waktu. Nah, maka akan muncul atribut ketersediaan waktu. Jika kita ingin menambahkan atribut baru, maka kita mengklik tambah atribut. Nah, kita masukkan kode atribut di sini, kemudian juga nama atribut dan deskripsinya. Jika selesai, kita bisa klik simpan, atau jika misalnya datanya tidak jadi dibuat, atributnya tidak, maka klik batal. Nah, kita juga bisa mencetak data atribut. Di sini, di paling bawah. Tinggal klik. Nah, maka akan muncul laporan data atribut ini, daftar atribut. Lanjut, kita ke data panelis. Nah, data panelis ini di sini ditampilkan informasi yaitu total panelis ada 100, jumlah data training ada 70, dan data testing ada 30. Di sini juga sama fiturnya, kita bisa tambah panelis. Kemudian di sini ditampilkan nama-nama panelis dengan kodenya, kode nama panelis, nick, jenis kelamin, usia, pendidikan, divisi dari divisi apa, kemudian tipenya, dan nilai, dan status juga. Di sini aksi bisa input nilai, bisa edit dan hapus. Misal kita input nama panelis ya. Di sini kita coba tambah panelis. Nah, kode ini sudah otomatis melanjutkan dari kode panelis sebelumnya secara berurutan. Nah, di sini kita masukkan nama lengkap, misalnya Cindy Septiani, kemudian nicknya dan jenis kelamin, kemudian usia, pendidikan terakhir, divisinya, kemudian nomor telepon. Di sini emailnya juga kita masukkan. Kemudian tipe datanya training, karena gini kita mau nyoba jadi kita pakainya testing ya. Kemudian status kelasnya belum dinilai. Kemudian kita klik simpan. Nah, lalu kita cari nama panelis yang tadi kita input. Nah, di sini sudah muncul ya. Tapi belum dinilai karena kita belum input nilainya. Nah, ini akan muncul ya setelah kita klik cari dan nilainya belum kita input. Nah, kemudian jika kita ingin mencetak data panelis, kita juga bisa klik tombol di bawah, di paling bawah, cetak data panelis. Nah, ini akan menampilkan data-data panelis. Oke, lanjut. Next, menu ini dibuat untuk menginput nilai dari data panelis yang telah kita input. Tadi kan kita sudah menginput data panelis. Nah, kita belum menginput nilainya. Kita cari. Nah, kemudian kita klik input. Di sini ditampilkan kodenya, kode dari nama panelisnya, terus kemudian namanya, dari divisi apa, terus tipenya apa, statusnya belum dinilai. Nah, di sini kita input aja, admin akan menginput, misalnya dari kepekaan rasa. Kita pilih nilainya, misalnya peka. Kepekaan bau, kurang peka misalnya. Terus kesehatan, cukup. Pengalamannya cukup. Kemudian konsistensinya kita pilih tinggi. Ketersediaan waktunya kita pilih selalu.
Kemudian kita klik simpan semua nilai. Kemudian untuk selanjutnya yaitu perhitungan. Di sini ditampilkan data training yaitu sebanyak 70. Kemudian tahap 2 yaitu diklasifikasikan jumlah data per kelas. Misalnya kelas layak, karena kita ada 2 kelas, ada kelas layak dan kelas tidak layak. Nah, dari kelas layak terdapat 46 data, persentasenya 65,71%, dan tidak layak ada 24 data dengan persentase 34,29%. Totalnya jadi ada 70 data training. Kemudian kita hitung prior probability kelas dengan rumus jumlah data kelas dibagi jumlah data training. Tadi kan jumlah kelas layak ada 46, jumlah data training ada 70, jadi hasilnya adalah 46 dibagi 70 0,657143. Sama juga kelas tidak layak juga dihitung. Kelas tidak layak 24 totalnya dibagi 70, hasilnya adalah segini. Nah, lalu kemudian kita hitung tabel frekuensi kemunculan nilai per atribut. Di sini frekuensinya itu menghitung berapa kali setiap nilai atribut muncul pada masing-masing kelas dalam data training. Di sini sebagai contoh, untuk atribut kepekaan rasa, nilainya sangat peka, peka atau kurang peka. Nah, pada kelas layak, sangat peka muncul 28, peka muncul 18, dan kurang peka 0. Sedangkan di kelas tidak layak, itu sangat peka 0, peka ada 8, dan kurang peka ada 16. Kemudian juga pada semua atribut dihitung untuk kelas layak dan tidak layak jumlahnya. Saya di sini kepekaan bau nilainya ada sangat peka, peka, kurang peka, terus kemudian kesehatan baik, cukup atau kurang, pengalamannya nilainya berpengalaman, cukup atau belum gitu pada masing-masing atribut. Nah, pada tahap ini ditampilkan proses perhitungan probabilitas setiap nilai atribut menggunakan metode naive Bayes. Di bagian atas terdapat rumus probabilitas yang menggunakan Laplace smoothing. Laplace smoothing digunakan agar nilai probabilitas tidak menjadi 0 ketika ada nilai atribut yang tidak muncul pada salah satu kelas. Sebagai contoh, atribut yang ditampilkan adalah A1, yaitu kepekaan rasa, yang memiliki 3 nilai, yaitu sangat peka, peka, dan kurang peka. Perhitungan dilakukan untuk 2 kelas, yaitu kelas layak dan tidak layak. Misalnya pada nilai sangat peka. Untuk kelas layak, nilai probabilitas diperoleh dari perhitungan 28 ditambah 1 dibagi 46 ditambah 1 dikali 3, sehingga menghasilkan probabilitas sebesar 0,591837. Sedangkan pada kelas tidak layak diperoleh hasil 0 ditambah 1 dibagi 24 ditambah 1 dikali 3, sehingga probabilitasnya adalah 0,037037. Ini untuk menghitung atribut pada metode naive Bayes. Proses yang sama dilakukan pada seluruh nilai atribut lainnya. Hasil probabilitas inilah yang nantinya digunakan pada proses klasifikasi untuk menentukan apakah panelis termasuk kategori layak atau tidak layak. Nah, kemudian pada halaman ini ditampilkan proses perhitungan akhir menggunakan metode naive Bayes untuk menentukan apakah seorang panelis termasuk kategori layak atau tidak layak. Pada metode naive Bayes, perhitungan dilakukan menggunakan rumus posterior, yaitu probabilitas awal suatu kelas dikalikan dengan probabilitas setiap atribut pada kelas tersebut.
Nah, pada contoh ini saya menghitung dua kemungkinan, yaitu kelas layak dan kelas tidak layak. Kemudian dikalikan dengan probabilitas setiap atribut. Nah, misalnya pada Eka Putranto, kepekaan rasanya sangat peka. Di sini sebelumnya kepekaan rasa sangat peka, nilai probabilitasnya adalah 0,59187 pada kelas layak. Nah, kita tulis di sini. Nah, kemudian tidak layak 0,03707. Sangat peka tidak layak 0,3707 ya. Dan seterusnya pada kepekaan bau, kesehatan, pengalaman, konsistensi, dan ketersediaan waktu diperoleh segini. Kemudian nilai-nilai ini dikalikan sehingga mendapat nilai posterior yaitu 0,07622 dan seterusnya untuk kelas layak. Dan untuk kelas tidak layak diperoleh hasil sekian. Pada hasil klasifikasi, kelas layak nilainya lebih besar dari kelas tidak layak. Maka kesimpulannya yaitu panelis ini adalah layak. Kemudian dilakukan perhitungan kepada semua panelis. Kemudian kita bisa menyimpan hasil ke database. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya hasil klasifikasi. Panelis layak ada 22, panelis tidak layak ada 9. Jadi total di klasifikasi ada 31. Kita bisa hitung ulang. Nah, maka langsung menampilkan menu perhitungan. Kemudian kita juga bisa cetak hasil. Tadi kan kita sudah menginput panelis bernama Cindy. Kita coba cek, kita klik di kolom pencari, kita cari. Nah, di sini muncul ya, tadi yang sudah kita input. Perempuan, usianya 24 tahun. Nah, ini keterangannya. Nah, di kelas layak dia mendapatkan nilai sekian dan tidak layak sekian. Jadi hasilnya kesimpulannya adalah layak. Jika kita ingin melihat detail perhitungannya, kita bisa klik tombol ini. Kita klik. Nah, maka akan menampilkan detail hasil dari panelis bernama Cindy Septiani. Maka akan ditampilkan perhitungannya. Kita klik tombol kembali, maka akan ke menu sebelumnya. Di sini kita bisa melihat seluruh hasil klasifikasi. Kita bisa klik ini data paling terakhir. Nah, kemudian kita cetak data panelis. Kita tinggal mengklik lalu cetak atau print. Jika selesai kita klik tutup. Nah, kita juga bisa mencetak hasil. Cetak atau print. Nah, kita bisa langsung ya mengklik cetak. Jika selesai kita klik tutup. Nah, kemudian juga jika admin sudah tidak menggunakan aplikasinya, admin bisa logout di menu dashboard, kemudian klik tombol administrator sini di pojok kanan, kemudian klik keluar. Nah, maka akan menuju ke halaman login. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.